Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya melanjutkan pembahasan mengenai Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan arti Mesias, yaitu yang diurapi. Di dalam Perjanjian Lama, saya sudah memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh mengenai jabatan-jabatan di dalam sistem kerajaan teokrasi, kerajaan Israel. Ada raja, ada nabi, ada imam, yang seluruhnya diatur dan dikendalikan oleh Tuhan Allah untuk menyatakan kehendak Allah, menyatakan kasih karunia-Nya, dan menunjukkan segala kebaikannya bagi umatnya. Pada bagian video ini, saya lebih menekankan lagi mengenai Mesias yang diurapi, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Mesias. Memang banyak orang yang mengaku dirinya Mesias, mengaku memiliki 3 jabatan tersebut. Bahkan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya memberikan peringatan dan kewaspadaan. Karena ada banyak orang yang akan berkeliling ke dunia di seluruh bangsa-bangsa atau di berbagai tempat dengan berbagai cara menyatakan dirinya sebagai Mesias. Padahal ada kepalsuan di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, satu-satunya Mesias yang diurapi seperti yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab nabi-nabi, baik nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi-nabi kecil seperti Hosea, Yoel, Habakuk, dan juga di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, menggambarkan bahwa hanya satu dan satu-satunya Mesias dari Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan penebus umat pilihannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur kalau kita meyakini kebenaran ini. Karena tidak semua orang dapat meyakini kebenaran ini. Mengapa? Karena memang Roh Kudus tidak memberikan keyakinan iman, dan Allah tidak mengaruniakan iman tersebut, dan Kristus tidak menyatakannya kepada orang-orang tersebut. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapatkan pengertian dan meyakini dengan sungguh-sungguh pengetahuan yang benar ini dari firman Tuhan yang dinyatakannya, maka itu semata-mata karena kasih karunia, belas kasihan, dan kemurahan hati Tuhan saja. Bukan karena kita tahu dan mengerti lalu kita dapat merasionalkan apa yang dituliskan, yang dinyatakan Tuhan secara verbal dalam firman Tuhan ini, Alkitab. Tetapi karena memang Tuhan telah menetapkan dan membawa kita mengerti agar kita sujud menyembah kepada Tuhan, Allah yang hidup, dan menyadari bahwa hanya Yesus Kristus, Mesias satu-satunya. Kemesiasan Yesus tidak dapat diragukan dan disangkal. Mengapa? Karena memang pada dirinya yang bernatur ilahi dan manusia adalah Mesias dari Allah, yang menyatakan kenabiannya yang sungguh-sungguh sempurna, yang mengajarkan firman Tuhan, menyatakan kehendak dan rancangan Tuhan Allah, dan menyatakan itu dengan disertai tanda-tanda keajaiban, mukjizat yang tidak pernah bisa ditiru atau ada pada nabi manapun, pendiri agama apapun, dan segala keberadaan manusia. Satu-satunya nabi di atas segala nabi, yang dia sendiri yang mengutus nabi-nabi yang lain, yang menyatakan keberadaan dirinya dan yang menegakkan kebenaran dirinya, hanyalah Yesus, Tuhan Juru Selamat penebus. Tentunya ini untuk memberikan kepada kita suatu fondasi yang jelas, bahwa setelah kenyataan finalitas kenabian dari Yesus Kristus, Sang Mesias dari Allah ini, maka tidak lagi diutus nabi ataupun rasul. Sudah final, nabi-nabi diutus dan menyatakan kehendak Allah. Dan sudah final, rasul-rasul yang 12 itu ditambah dengan Rasul Paulus, sudah final, tidak ada lagi rasul lain. Dengan kata lain, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang sudah menyatakan finalitasnya, yang memberikan gambaran bahwa tidak ada lagi
kitab suci lain kecuali Alkitab 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Di luar kitab-kitab tersebut bukanlah kitab suci yang dinafaskan oleh Allah dan bukanlah firman Tuhan yang dinyatakan, diwahyukan oleh Allah. Dengan pemikiran dan prinsip seperti ini, meneguhkan pengertian bahwa kenabian Yesus Kristus, Sang Mesias final. Bukan hanya itu saja, Ia yang mengajarkan, yang memberitakan, dan memproklamasikan seluruh firman Tuhan, digenapkannya dalam perbuatan dan perkataan, dan bahkan terus-menerus Ia mengajarkan kebenaran firman itu melalui karya Roh Kudus, melalui firman Tuhan yang tertulis. Dengan kata lain, kenabian Yesus Kristus sempurna, kekal, dan tidak berhenti. Sehingga benar-benar Ia, Yesus Kristus, menunjukkan kenabiannya yang sejati sempurna dari Allah yang kekal. Ia sendirilah Sang Nabi yang sejati. Kalau ada yang mengaku atau diakui sebagai nabi, sebagai rasul, selain apa yang ditulis di dalam Alkitab, maka itu adalah tipu daya dan bukan pengajaran, bukan iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berpegang teguh dengan sungguh-sungguh. Tidak ada nabi lain, tidak ada rasul lain. Dan finalnya hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam keberadaannya sebagai Sang Mesias, keimamannya sungguh sempurna. Lewi punya keturunan dan anak-anaknya menjadi imam dalam sistem teokrasi kerajaan Israel yang mengatur, mengelola, melayani umat Israel, 11 suku bangsa yang lain, dan seluruh orang-orang Israel dan umat Tuhan. Dan ia sendiri pun memerlukan pengorbanan kambing domba dan juga persembahan kepada Tuhan Allah untuk pengudusan dirinya, untuk dijadikan layak menjadi imam. Perlu dirinya mempersembahkan sebagai penggantinya untuk para imam ini dapat menyadari bahwa mereka juga membutuhkan pengampunan, pengorbanan, dan belas kasihan dengan membawa kambing domba dan korban-korban persembahan lain kepada Tuhan Allah yang hidup. Dengan kata lain, semua imam dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, semuanya membutuhkan pengampunan, pengorbanan, dan darah yang dicurahkan. Dan satu-satunya korban dan imam dan yang sempurna, yang bersifat kekal, hanyalah Yesus Kristus, Mesias dari Allah. Ia adalah imam Allah yang maha besar. Bukan hanya maha tinggi, bukan hanya imam besar agung saja, tetapi ia sempurna. Bagaimana kita menyatakan bahwa keimaman Yesus itu sempurna? Karena bukan berdasarkan peraturan Harun atau Lewi, yang tiap mau memberi persembahan umat Tuhan, ia sendiri harus menguduskan dirinya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan dan pengampunan. Sedangkan Yesus Kristus tidak melakukan itu. Yesus Kristus tidak perlu dan tidak akan pernah membawa korban persembahan untuk pengampunan dosanya, untuk pengudusan dirinya supaya ia layak mendapatkan posisi sebagai imam. Tetapi ia sendiri yang kudus, yang sempurna, sebagai imam besar agung, yang nyata-nyata tidak pernah melakukan kejahatan, kesalahan, dan perbuatan dosa dalam segala hal. Sehingga keimamannya benar-benar keimaman yang sempurna. Sempurna sebagai imam besar agung. Sempurna di dalam seluruh pelayanannya. Sempurna di dalam membawa dirinya sebagai korban persembahan. Kalau korban persembahan yang dibawa orang-orang Israel, korban persembahan yang dibawa oleh manusia kepada Tuhan, itu berulang kali. Berulang kali karena berulang kali pula manusia berdosa. Berulang kali karena memang semua apa yang dilakukan per orang itu ternyata besoknya dilakukan lagi kesalahan yang lain, besoknya dilakukan lagi kesalahan yang lain, sehingga perlu korban begitu banyak untuk setiap orang, untuk mengampuni dan pengampunan dosa dan pembersihan diri.
Tetapi Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang dari Allah, yang sempurna, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ia sendiri menyatakan, lalulah daripada kucawan ini, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Lalu kemudian ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa sebagai korban persembahan. Ia imam besar agung yang mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Darah tercurah, nyawa diberikan, dan hidupnya diberikan kepada Allah untuk menebus umat pilihannya, untuk menjadikan orang-orang percaya mendapatkan posisi status sebagai orang yang dibenarkan Allah, untuk setiap umatnya dijadikan anak-anak Allah oleh Allah yang membenarkan umatnya di dalam Kristus, yang rela memberikan nyawanya, yang mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, keimaman Yesus dan korban persembahannya itu satu kali untuk selamanya. Mengapa satu kali? Karena memang hanya satu korban yang sempurna seperti inilah yang diperkenan Tuhan. Karena korban yang dipersembahkan ini kudus, suci, sempurna, dapat menanggung semua murka Allah yang ditimpakan kepada umat manusia, ditanggungnya, sempurna ditanggungnya. Sempurna juga dihapuskan segala kesalahan umatnya, dan sempurna juga untuk diterima oleh Bapa. Dengan demikian, keimaman Yesus Kristus sebagai Sang Mesias adalah keimaman yang tak ada tandingnya, dan tak akan pernah ada orang yang dapat meniru atau menduplikasi atau berupaya untuk melakukan hal yang sama. Hanya Yesus, Tuhan Juru Selamat Penebus. Keimaman Yesus tidak berhenti di atas kayu salib, tidak berhenti dari Taman Getsemani, tidak berhenti dari mulai inkarnasi. Keimaman Yesus berkelanjutan sampai kepada kekekalan. Keimaman Yesus sudah selesai di atas kayu salib, mengampuni, menghapuskan dosa, menjadi korban persembahan, sebagai korban pendamaian, mendamaikan orang berdosa umatnya kepada Allah, dan hal yang paling istimewa lagi, apa yang dinyatakan Tuhan di dalam keimaman Yesus Kristus saat ini, keimaman yang sempurna, yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk untuk bersyafaat, duduk untuk mendoakan orang-orang yang percaya, umat pilihannya. Itu keimaman Yesus. Jadi ia bukan hanya menyelesaikan saja semua korban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah Bapa di atas kayu salib dan mati untuk umatnya, tetapi saat ini juga ia bersyafaat, berdoa, dan menyatakan doa-doa kepada Allah sebagaimana ia mewakili kita dan menyatakan kehendaknya. Dan di lain pihak lagi, sebagai Imam Besar Agung, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Penebus kita, ia membela kita, menyatakan kemenangan demi kemenangan. Membela kita terhadap segala cobaan, gangguan, dan segala ancaman dari si jahat. Membela kita di hadapan Bapa atas dakwaan-dakwaan, tipuan daya dari si iblis. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena kita sebagai umat pilihannya, anak-anak Allah, mendapatkan pembelaan yang nyata. Jadi keimaman Yesus Kristus ini tidak hanya dikaitkan di atas kayu salib, yang mempersembahkan dirinya, yang menyatakan kehendaknya, tetapi juga bersifat kekal dan selama-lamanya. Berbeda bukan dengan keimaman dari Lewi atau dari Harun, yang berhenti saat ia meninggal dunia, yang berhenti saat periode keimaman besarnya berakhir. Tetapi keimaman besar Yesus itu kekal selama-lamanya, tidak berubah, dan sungguh membuat setiap orang memiliki jaminan bahwa dosanya sudah dihapuskan, bahwa dirinya sudah dibenarkan Allah, bahwa hidupnya sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi kekuatan besar bagi orang percaya menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang fana, yang akan berakhir pada waktunya seturut dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kerajaan Yesus. Ini adalah jabatan yang sungguh sangat menakjubkan. Raja mana yang dilahirkan? Raja bersifat dinasti. Contoh kerajaan Daud, kerajaan Israel yang ada di dalam dinasti Daud. Tetapi kita tahu bahwa itu berakhir juga. Tidak sampai 1000 tahun kerajaan Israel sudah tidak berdiri tegak lagi. Kerajaan mana yang bisa bertahan ribuan tahun? Dan kerajaan mana yang rajanya tetap hanya satu?
dan satu-satunya. Tidak ada. Bergantian, raja-raja akan meninggal. Ada yang dikudeta, ada yang dilengserkan. Dan pada akhirnya raja-raja dunia, raja-raja kerajaan apapun akan meninggal. Tidak ada yang tidak meninggal. Tetapi Raja Yesus yang telah mati dan bangkit, ia menyatakan kehendaknya. Ia kekal untuk selamanya. Ia raja yang adil di dalam sejarah umat manusia. Ia raja yang mengalahkan ketidakadilan. Ia raja yang memberikan kesejahteraan. Ia raja alam semesta. Semua berada di dalam kedaulatannya. Semua ada di dalam kendalinya, pengaturannya untuk hidup sejahtera. Ia juga raja dari gerejanya, umatnya. Kenapa? Karena di dalam dan melaluinya, semua persekutuan orang-orang percaya dikendalikan, diatur dengan cinta kasih dan kebenarannya. Dia raja kasih karunia. Ia raja semesta alam. Dan kerajaannya yang terus-menerus, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan juga di dalam kasih karunia-Nya. Ia adalah raja yang sesungguhnya. Pada waktunya, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah raja di atas segala raja. Raja yang tak tergantikan oleh siapapun dan oleh kekuasaan apapun. Berbagai macam ujian cobaan selama Yesus menyatakan misi Allah Bapa di bumi tetap dikalahkan oleh Yesus Raja. Cobaan dari si iblis dikalahkan dengan kuasa firman, dengan kekuatan kasih dan anugerah dan otoritasnya. Dari kekuatan maut dan dosa, semua itu dikalahkan dengan nyawanya, darahnya, kuasa kebangkitannya. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dengan demikian, kita menyadari kerajaannya tak tergoncangkan, dan tidak ada bayang-bayang di dalam kerajaannya. Semuanya nyata dan terjadi. Pada waktu nanti Yesus, Tuhan Juru Selamat penebus kita ini, datang kembali. Ia menyatakan keagungan, kebesaran, kemuliaannya bersama dengan para malaikat dan mempersiapkan segala sesuatu bagi umatnya di langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem dari surga turun ke bumi yang baru, dan ia bertahta di atas kerajaannya. Segala pujian hanya baginya. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan pembelajaran yang mendalam mengenai kemesiasan Yesus, Tuhan Juru Selamat penebus. Tidak ada satu orang pun seperti Yesus. Tidak ada pendiri agama manapun seperti Yesus. Tidak ada seorang nabi, imam, raja seperti Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat meniru dan menduplikasi keberadaan Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Apa implikasinya dalam kehidupan kita kalau kita mengenal dan memahami kebenaran ini? Yang pertama, sadari dan pahamilah bahwa firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah benar dan sempurna. Dan apa yang dilakukannya adalah benar dan mutlak. Dan apa yang dikerjakannya untuk kita adalah baik, mulia, dan agung. Kemudian kita menyadari bahwa kita sudah menerima penebusan, pengampunan, diadopsi menjadi anak Allah, diprotek lagi dengan doa syafaatnya, dengan perlindungannya. Apa yang perlu kita khawatirkan akan dunia ini? Tidak ada lagi, karena ia selalu memandang kepada kita. Dan selanjutnya kita percaya, pada waktunya kita akan bersama dengan Dia di langit dan bumi yang baru, menikmati hidup yang menyenangkan. Sekalipun saat ini kita dalam kesulitan, kesusahan, dan memang sama-sama sulit di tengah dunia yang fana. Masih ada kuasa gelap, masih banyak orang jahat, dan dunia ini memang sudah tidak layak lagi untuk kita tempati. Tetapi sambil menantikan datangnya Tuhan kembali, kita terus berjuang menyatakan kasih, kebenaran, dan lakukan semuanya dengan penuh sukacita. Dengan demikian, kita optimis, kita penuh semangat, kesulitan bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi sarana untuk menyatakan keagungan kebesaran Tuhan. Ketidakberdayaan bukan menjadi penghalang atau penghambat untuk kita memuliakan Tuhan, tetapi semakin kita berlutut, mengandalkan Tuhan, mengharapkan kebaikan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, semakin mendalam pengenalan dan pengertian kita akan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.